1 Depok. Ucapan terima kasih kami haturkan pada Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir dalam undangan seminar pagi hari ini. Sebelum seminar kita mulai, perkenankanlah terlebih dahulu saya bacakan susunan acara pada seminar PTK pagi ini. Diawali dengan pembukaan seminar, kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, ketiga pemaparan laporan PTK, keempat masukan, saran, dan tanya jawab, 5 pembacaan kesimpulan seminar, keenam penutup. Bapak Ibu sekalian, agar seminar pagi hari ini dapat berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua, marilah kita awali dengan menundukkan kepala sejenak berdoa agar kegiatan pagi hari ini diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Acara berikutnya adalah sambutan kepada beliau Bapak Kepala SMK Negeri 1 Depok, Bapak Suprapto SPD MM. Waktu dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia. Yang terhormat reviewer untuk PTK Ibu Mardianti, yang saya hormati Bapak Ibu peserta seminar, baik yang hadir secara luring di ruang ini maupun yang hadir secara daring di tempat kerja masing-masing. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpah rahmat-Nya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama untuk mengikuti seminar PTK dari Ibu Mardianti. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berhasil dan mendapatkan yang maksimal, dan juga intinya nanti dari Bapak Ibu semua bisa mengikuti kegiatan seperti ini untuk naik ke jenjang berikutnya, untuk naik pangkat dan sebagainya. Kepada Bu Mardianti, saya terima kasih sudah bisa menjadi pionir untuk melaksanakan seminar pada pagi siang hari ini. Mudah-mudahan semua dilancarkan, dan juga kepada peserta seminar, baik yang hadir secara luring maupun daring, nanti bisa mengikuti sebaik-baiknya. Dan kepada reviewer, saya mohon nanti untuk bisa menyampaikan, untuk bisa membuat karya PTK dari Bu Mardianti bisa menjadi lebih baik lagi, dan bisa diterima untuk pengajuan PAK pada tahun ini. Demikian dari kami, sekali lagi saya terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas sambutan Bapak Kepala SMK Negeri 1 Depok. Ini semoga selalu menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa aktif menjadi penulis-penulis yang insya Allah kedepannya bisa membuat PTK selanjutnya selain Ibu Mardianti. Baik, selanjutnya kita lanjutkan acara berikutnya. Tidak usah berlama-lama, kita akan masuk pada acara pemaparan laporan PTK.
Namun sebelumnya saya bacakan CV terlebih dahulu dari Ibu penyaji Ibu Mardianti maupun reviewer Bapak Adi Setiawan. Saya bacakan dari reviewer dari identitas dari Ibu Mardianti terlebih dahulu. Ibu Mardianti SPD lahir di Yogyakarta tanggal 14 Juni 1982. Beliau alumni dari UNY S1 jurusan akuntansi dan riwayatnya ini banyak sekali, dan yang terpenting saat ini beliau akan memaparkan presentasi tentang seminar PTK pembelajaran dengan model Cooperative Learning tipe STAD yang berorientasi pada kurikulum 2013, ini pada 2016, dan yang sekarang udah aktif ya. Sekarang akan menyajikan lagi PTK dengan judul pembelajaran model Cooperative Learning tipe Team Assist Individualist atau disingkat TAI untuk meningkatkan hasil belajar akuntansi di SMK Negeri 1 Depok. Kemudian akan saya bacakan reviewer beliau Bapak Ade Setiawan, MAK CRA CRP CAP. Beliau lahir di Bantul tanggal 12 Juli 1980. Beliau alumni dari S1 UNY jurusan akuntansi dan alumni S2 UII tahun 2012 juga jurusan akuntansi. Beliau mengajar di UIN Raden Mas Said Surakarta dari tahun 2006 sampai sekarang. Baiklah Bapak Ibu, tidak sabar lagi kita akan mendengarkan dan mencermati bersama-sama pemaparan dari PTK oleh Ibu Mardianti SPD. Kepada Ibu Mardianti SPD, waktu dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Dwiesti. Matur nuwun kepada teman-teman yang sudah bergabung di Zoom maupun yang tindak di ruang pertemuan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Saya buka dulu sekedar. Mohon izin saya share screen ya. Mohon izin Pak Harli untuk saya bisa share screen. Sekedap ya. Saya tak telepon Pak Harli sebentar. Karena tadi saya keluar terus kebetulan Pak Harli yang jadi host. Sudah Bu, sudah. Oh ya, matur nuwun Pak Harli. Ngapunten merepotkan. Matur nuwun Pak Harli. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya dan kehadiran dalam seminar saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil dari penelitian saya. Saya slideshow mawon nggih. Baik, penelitian saya itu berjudul pembelajaran model cooperative learning tipe time assisted individualization atau biasa disingkat dengan TAI
untuk meningkatkan hasil belajar akuntansi di SMK Negeri 1 Depok. Latar belakang masalah. Yang pertama itu di mana pelajaran akuntansi yang saya teliti, yakni mata pelajaran praktikum akuntansi jasa dagang dan manufaktur, itu oleh sebagian siswa dianggap sulit. Kemudian untuk materi pelajaran tersebut itu hasil akhir muaranya itu siswa tidak hanya pada penilaian akhir sekolah saja, tapi juga sampai uji LSP. Nah, ternyata di sini ketika uji LSP dan itu harus praktek, mengalami kendala yang kedua, yakni literatur yang memberikan soal praktik akuntansi itu masih terbatas. Biasanya literatur-literatur yang ada itu hanya pada sebatas teori saja, tapi kalau untuk praktek belum banyak. Kemudian dari hasil saya diskusi dengan siswa wawancara itu bahwa gaya mengajar guru memang kurang inovatif, jadi kebanyakan masih menggunakan metode ceramah gitu. Terus juga belum menggunakan media atau model pembelajaran yang menarik. Dengan adanya latar belakang tersebut, maka hasil belajar peserta didik rendah. Kemudian dalam hal ini saya mencoba untuk menerapkan atau mengimplementasikan yakni model cooperative learning tipe TAI dalam pembelajaran. Selanjutnya, untuk rumusan masalah itu ada dua. Yang pertama, bagaimanakah model cooperative learning tipe TAI yang dapat meningkatkan hasil belajar akuntansi di SMK Negeri 1 Depok. Kemudian, rumusan masalah yang kedua, apakah model cooperative learning TAI dapat meningkatkan hasil belajar akuntansi di SMK Negeri 1 Depok. Kerangka berpikir dari penelitian saya, ini kondisi awal, itu guru belum menggunakan model cooperative learning TAI, sehingga berdampak hasil belajar peserta didik rendah. Kemudian pada pelaksanaannya, guru menggunakan model cooperative learning tipe TAI dalam pembelajaran. Pada siklus 1 itu sudah menggunakan model cooperative learning. Apabila belum mencapai maka dilanjutkan siklus 2, di mana nanti akan menghasilkan kondisi akhir yakni meningkatnya hasil belajar peserta didik di SMK Negeri 1 Depok. Selanjutnya mengenai metode penelitian, setting penelitian, sebentar ini. Setting penelitian ini subjeknya kelas 11 AKL 3, di mana objek penelitiannya dari persiapan guru, kegiatan pembelajaran dengan model cooperative learning. Waktu penelitiannya bulan Juli sampai September 2022. Prosedur penelitian, jenis penelitiannya classroom research, di mana prosedurnya berbentuk siklus mulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Data dan analisis data, jenis datanya ada data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulannya data, yakni dari observasi, tes, wawancara, catatan lapangan. Sedangkan instrumennya ada lembar penilaian RPP, lembar observasi, dan perangkat soal tes. Indikator keberhasilan di mana penelitian ini dinyatakan berhasil apabila KKM peserta didik telah mencapai sekurang-kurangnya adalah 80%. Untuk hasil penelitian, pada siklus 1, dari penilaian RPP itu nilainya 96,09, di mana di sini kriterianya baik sekali. Sedangkan hasil observasi guru, nilainya 76,81% dengan kriteria baik, dan hasil observasi peserta didik, ini nilainya 69% dengan kriteria cukup, dan hasil rata-rata untuk hasil belajarnya, rata-ratanya 78,61 dengan kriteria ketuntasannya 66,67%. Dari hasil penelitian siklus 1 diperoleh bahwa kriteria ketuntasan peserta didik belum mencapai 80%, sehingga peneliti meneruskan ke siklus yang berikutnya, di mana refleksi siklus 1 yakni adanya penambahan video pembelajaran.
Karena pada siklus 1 kemarin hanya materi saja, handout, kemudian untuk mengakomodir anak dengan berbagai gaya belajar, akhirnya peneliti menambahkan video pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberian motivasi, karena pada siklus 1 peserta didik cenderungnya belum aktif, terutama pada sintak anak mempelajari secara mandiri materi yang diberikan guru. Itu benar-benar anak jarang yang bertanya, ataupun mengajukan pertanyaan atau berpendapat. Sehingga guru lebih memotivasi siswa, terutama dalam hari ini pemberian reward untuk keaktifan siswa di dalam nilai ya. Jadi biar anak mau berpendapat ataupun mau mencoba menanggapi. Selanjutnya ada penambahan soal latihan, sehingga peserta didik menjadi lebih paham, harapannya nanti hasil belajar pun semakin meningkat. Terus selanjutnya ada kepada peserta didik juga dianjurkan untuk berlatih mandiri. Karena untuk pelajaran praktikum itu hanya 6 jam di sekolah. Jadi kalau semua itu nanti di sekolah belum mencapai maksimal. Dengan penemuan tersebut, maka selanjutnya karena belum mencapai KKM, ya, belum mencapai indikator keberhasilan, yakni 80%, tadi hanya 66,67, maka peneliti melanjutkan ke siklus 2. Hasil penelitian siklus 2, untuk RPP hasilnya, kriterianya baik sekali, dengan nilai 96,88, kemudian untuk hasil observasi guru sudah meningkat, menjadi 88,47% dengan kriteria baik sekali. Ini juga sejalan atau linear dengan hasil observasi peserta didik yang meningkat menjadi 80,1 dengan kriteria baik. Pada akhirnya hasil belajar peserta didik pun meningkat, rata-ratanya menjadi 83,33 atau dengan kata lain ketuntasannya adalah 89,89%. Refleksi dari siklus 2, dikarenakan peningkatannya sudah mencapai, untuk ketuntasannya sudah mencapai 89,89% dan sudah melampaui dari indikator keberhasilan, maka peneliti memutuskan untuk tidak melanjutkan ke siklus berikutnya. Selanjutnya, untuk pembahasan penelitian, ini saya singkat mawon. Berdasarkan dari RPP, penilaian RPP dalam hal ini, kemudian adanya observasi guru, observasi peserta didik, maka diperoleh korelasi positif terhadap hasil belajar. Maksudnya, apabila RPP kemudian sudah nilainya bagus, kemudian observasi guru dalam hari ini adalah keterlaksanaan RPP juga sudah bagus, akan berdampak pada aktivitas peserta didik yang meningkat juga. Hal ini pada akhirnya juga akan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, RPP yang berkualitas itu akan memberikan pengaruh positif terhadap keterlaksanaan pembelajaran. Keterlaksanaan pembelajaran yang baik berdampak pada peserta didik yang semakin aktif mengikuti pembelajaran praktikum akuntansi jasa dagang, di mana peningkatan aktivitas peserta didik pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran pada akhirnya berdampak pada hasil belajar mereka. Apabila seorang guru telah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai RPP, maka diperoleh hasil belajar yang memuaskan. Hal ini sesuai dengan jurnal atau penelitian dari Huda, Kirana, dan Sucipto pada tahun 2015. Selanjutnya, untuk kesimpulan yang pertama itu pembelajaran model kooperatif learning tipe TAI yang efektif digunakan dalam meningkatkan hasil belajar akuntansi. Kemudian pengimplementasian model kooperatif learning TPAI dalam kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar akuntansi peserta didik. Untuk saran, yang pertama, penelitian selanjutnya itu dapat menggunakan kombinasi berbagai sumber belajar. Jadi kalau yang saya lakukan kemarin awalnya hanya handout, kemudian ditambah video, mungkin yang lainnya bisa menggunakan
multimedia artinya media yang lain. Kemudian untuk dalam hal ini untuk kuis pengukuran untuk pembuatan kelompok ya, itu lebih baik menggunakan aplikasi yang dapat memberikan hasil yang cepat. Ada bermacam-macam aplikasi itu. Terus kemudian untuk konfirmasi dan pemantauan pada saat diskusi. Jadi ketika peserta didik diskusi, guru tidak hanya duduk tapi juga keliling untuk konfirmasi apabila peserta didik tidak paham, ataupun juga memantau apabila peserta didik memerlukan untuk penjelasan lebih lanjut. Kemudian saran berikutnya, yang pertama adalah peserta didik aktif dalam pembelajaran, kemudian yang kedua dapat bekerja sama. Dari hasil awal saya pada siklus 1, ternyata peserta didik yang mempunyai tingkat intelektual itu di atas teman-teman itu tidak semuanya mau dalam tanda kutip mengajari teman-temannya. Jadi dia ada yang hanya yang penting saya mengerjakan. Jadi untuk cooperative learning atau belajar bersama-samanya dia belum dapat. Itu. Oke. Demikian presentasi dari saya, matur nuwun. Sebentar ya. Stop screen. Oh iya, ini sebentar ya. Stop share screen. Ya. Ya. Luar biasa pemaparan dari Ibu Mardianti SPD. Semoga bisa menginspirasi bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan acara selanjutnya adalah termin tanya jawab masukan dan saran. Baik, saya buka termin yang pertama. Silahkan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan, saran atau masukan. Silahkan. Yang di sini, yang di sekolah angkat tangan. Oh, baik. Yang di sini sekolah angkat tangan, yang lewat daring bisa angkat tangan gitu. Hand raise. Bisa ngechat. Bisa ngechat ya. Ya, monggo Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Oke. Baik, dari Ibu Triset, Bu Pam. Dua ya. Baik, Bu Triset, monggo silakan Bu Triset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi tolong suratnya dibuka saya. Tadi ada slide yang siklus pertama itu antara warna dan hurufnya kan sama-sama tebal, jadi kami nggak bisa membaca, Bu Mardianti. Yang tentang apa, Bu? Yang slide siklus pertama apa ya? Itu ada warna huruf dan warna apa itu yang di PowerPoint itu kan sama-sama tebal, sehingga kan nggak bisa membaca itu apa tulisannya.
Baik, silakan Ibu Pam untuk memberi masukan atau pertanyaan. Ya. Dan apresiasi banget pada Ibu Mardianti dan semangatnya walaupun pekerjaan Tumpuk-tumpuk, tapi tetap aja untuk peningkatan peningkatan dirinya, melakukan penelitian tindakan kelas sungguh difokuskan juga, sehingga hari ini pun kita berkumpul di sini untuk mengikuti seminar. Hal ini menjadikan semangat, motivasi, dan inspirasi juga kepada diri saya. Harusnya kan ya seperti itu, rasa stagnan aja seperti ini ya, harus ada peningkatannya di pada pembelajarannya itu seperti apa. Mungkin ibu-ibu yang masih muda ini mari tergerak untuk melakukan penelitian juga. Tadi disampaikan untuk mata pelajaran apa tadi, soalnya saya agak terlambat tadi. Ya, praktikum akuntansi itu sangat kurang dirasakan. Itu mungkin itu yang menjadi das ya, 11 kan ada AK1, AK2, AK3. Mengapa Bu Mardianti mengambil yang AK3? Nah, itu yang pertama. Walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa ini kan kadangkala hari ini dia hasilnya bagus, tapi di pertemuan berikutnya tidak seperti itu toh. Nah, ini kok bisa ngambil yang AK3 itu apa jelek terus gitu ya. Nah, seperti itu. Yang kedua, itu tadi kan dilakukan dengan 2 siklus ya, Mbak Bu Mardianti. Siklus 1, siklus 2. Siklus 1 kok belum mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Masih 66,7% ya, sehingga dipacu lagi di siklus kedua dengan cara memberikan reward dan sebagainya, sehingga ketuntasannya itu bisa melejit sampai 89,89%. Nah, yang ingin saya tanyakan, rewardnya itu berupa apa ya, biar anak itu kok semangat banget sehingga di siklus kedua itu bisa ketuntasan itu sudah melebihi, bahkan tadi disampaikan sudah melebihi ya, atau bagaimana seperti itu. Itu aja sih yang saya tanyakan. Terima kasih atas pemberian waktunya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Atas partisipasi dari Bapak Ibu. Ini yang ini ada yang bertanya dari audiens yang daring. Monggo yang untuk audiens daring, kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, Pak Arfan, dari Pak Arfan, silakan Pak Arfan. Baik, Bu. Bisa melihat slide-nya yang pertama tadi. Yang pertama Bu, coba yang pertama. Yang awal, coba yang dari awal Bu. Nah, jadi dari penjelasan Ibu tadi, sebenarnya saya itu menginginkan penjelasan tentang apa itu tim assisted individualization. Nah, itu kan sebenarnya yang digunakan dalam pembelajaran praktik akuntansi. Nah, seperti apa sih sebenarnya TAI itu? Karena dari tadi kan belum disinggung apa itu TAI secara lebih mendalam. Nah, sehingga saya tahunya nanti biar nggak TAI yang lainnya.
Kan siapa tahu TAI ini bisa saya terapkan di pembelajaran saya misalnya. Kan saya kan PAI, nanti pembelajaran TAI di PAI itu misalnya. Nah, lebih ke mana sebenarnya TAI itu. Kemudian saran saya sih ketika tadi memang menggunakan bahasa Inggris berarti nanti dalam penulisannya ketika itu nanti dilampirkan harus dimiring ya Bu ya, di italik. Jadi singkatannya pun harus miring. Jadi itu teknisnya dan cooperative learning-nya juga sebenarnya harus miring. Nah, itu secara TA itu seperti apa sebenarnya? Bisa nggak diterapkan di pembelajaran lain? Terima kasih. Oh ya. Oh, masih ada penanya lagi. Baik, Ibu Afifah, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tanya bersama dengan Pak tadi. Dari awal memang belum disampaikan secara teoritisnya untuk TAI itu apa, pengertiannya seperti apa, mestinya dalam seminar itu secara singkat dicantumkan. Nah, kemudian perlu ditambahkan juga berdasarkan hasil beberapa penelitian yang sejenis, sehingga kita mendapat gambaran bahwa mungkin ini dipraktekkan di bidang studi yang lain, kemudian saat ini oleh Bu Mardianti diterapkan di pelajaran praktek akuntansi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dibuka untuk masukan dan saran dari 4 penanya dan yang beri masukan juga. Terima kasih atas partisipasinya, Ibu Mardianti. Cukup jelas apa yang dinanyakan dan masukan dari Bapak Ibu. Kalau sudah, monggo waktu dipersilahkan. Matur nuwun sangat kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Saya akan mencoba menjawab. Biar lebih jelas, saya akan membukakan laporan PTK saya. Untuk yang presentasi memang saya singkat sekali karena nanti tidak jadi PowerPoint tapi nanti menjadi power paragraf kalau saya tulis. Nah, alhamdulillah ini jadi menjadi pemantik Bapak Ibu untuk bertanya. Gitu. Mohon izin Bapak Ibu yang di luring saya untuk share screen lagi. Oke, terima kasih Bu Trisat untuk pertanyaan pertama. Itu tadi beliau tidak begitu jelas mengenai slide saya, gitu kan? Sebentar, ini kok. Kemudian tadi sudah saya jelaskan sekilas, kemudian yang tidak begitu jelas tadi mengenai kerangka berpikir, saya akan menjelaskan sebentar mengenai kerangka berpikir. Nah, sekedap nggih, baru turun. Agak bawah. Nah, di bab 2, sebentar ya. Oke, jadi kerangka berpikir saya dalam penelitian ini, saya kecilkan aja. Awalnya ini adalah pelajaran untuk praktikum akuntansi jasa dagang manufaktur, itu kan tidak hanya dinilai berupa angka, tapi juga berupa keterampilan. Jadi hasil akhirnya muaranya bahkan siswa kelas 12 itu nanti akan uji LSP dan mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, pada kenyataannya itu ternyata praktikum akuntansi jasa dagang manufaktur ini dianggap sulit.
Dikarenakan kalau mengerjakan soal-soal itu memerlukan ketelitian dan pemahaman konsep. Terlebih lagi soalnya siklus. Jadi mereka harus hati-hati mengerjakan. Karena apabila bagian awal salah, maka berdampak juga sampai bagian akhir. Terus kemudian, di samping itu literatur yang menyediakan mengenai praktek, artinya praktek dari bukti transaksi sampai dengan laporan keuangan itu juga tidak begitu banyak. Nah, di samping itu dari gurunya sendiri juga untuk pembelajaran, itu model pembelajarannya kebanyakan itu saja. Ya terus terang kalau saya sendiri mengakui, apalagi kalau sudah tuntutan workshop yang banyak, itu kan akhirnya pembelajarannya kadang siswanya yang harus dikalahkan gitu kan. Nah, kemudian setelah itu medianya juga biasanya PPT, handout gitu kan, kurang yang lain. Nah, dari hal itu maka hasil belajar peserta didik cenderung rendah. Nah, di sini kondisi awal ini guru belum menggunakan model cooperative learning tipe TAI, kemudian sehingga hasil belajar peserta didik rendah. Kemudian pada pelaksanaannya sudah menggunakan model cooperative learning tipe TAI, ini ada siklus 1, masih belum mencapai kriteria indikator keberhasilan, sehingga dilanjutkan ke siklus 2. Sebenarnya apabila siklus 2 pun juga belum selesai, belum mencapai, itu dilanjutkan ke siklus 3. Harapannya di kondisi akhir itu implementasi model cooperative learning tipe TAI dapat meningkatkan hasil belajar. Kerangka berpikirnya seperti itu, Putri. Oke, matur nuwun. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Yang untuk pertanyaan kedua itu untuk BUPAM mengapa memilih 11 akuntansi 3 nggih? Nah, di sini sudah saya jelaskan di bab 4 pada kondisi prasiklus. Nah, di sini, prasiklus merupakan tahap sebelum peneliti menerapkan model pembelajaran cooperative learning tipe TAI. Nah, di sini peneliti mengambil sampel 11 AKL 3 dikarenakan tingkat peserta didik yang belum mencapai KKM pada PAT. Dasar saya nilai PAT di antara kelas 11 AKL 1, AKL 2, AKL 3 itu justru yang paling rendah. Jadi saya mengambil sampelnya di situ, Bu. Gitu. Nggih. Terus pundi, Bu Pam? Nggih. Nggih. Ya. Nggih. Terus pertanyaan selanjutnya ada. Oke. Terus untuk pertanyaan selanjutnya itu kan ada reward aktif atau motivasi gitu kan? Ya. Saya untuk mata pelajaran praktikum ke anak itu yang jelas motivasi, Bu Pam. Artinya begini, saya motivasi anak bahwa praktikum akuntansi itu bukan hanya sekedar nilai-nilai yang nanti hanya nampak di rapot. Tapi itu anak-anak secara keterampilan harus mampu. Karena nanti muaranya kan pada uji LSP hasil akhirnya. Di uji LSP itu ada 7 kompetensi, apabila salah satu tidak kompeten, maka peserta didik itu tidak akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Terus saya kadang suka bicara hati ke hati sama anak-anak, bahwa saya itu yang sudah tua dan dari 2004 itu sudah mengajar akuntansi pun ketika ikut ujian teknisi akuntansi ya harus belajar. Karena bukan hanya karena pinternya saja, tapi keterampilan, artinya harus cepat menulisnya, kemudian tepat dalam mengerjakannya, itu harus butuh praktis, dan praktis. Nah, di sini saya ajak anak-anak, kalau hanya mereka di meja sekolah saja, di bangku sekolah saja belajar, otomatis kan keterampilannya tidak akan mencukupi, hanya 6 jam per minggu. Jadi saya butuh partisipasi anak-anak, biar kita itu saling. Saya fasilitator, panjenengan yang membutuhkan
Jadi jangan guru yang butuhnya siswa, tapi kita harus kerjasama. Kalau guru yang membutuhkan siswa kan kayaknya kebalik, nanti apa-apa kita yang jejeli terus. Tapi ayolah kita kerjasama. Di sini kita saling belajar, kita partner. Itu yang saya tanamkan ke anak seperti itu, Bu Bang. Kemudian untuk reward itu saya memang barang siapa yang ngacung itu di daftar hadir itu saya centangi. Saya centangi dan saya perlihatkan. Kalau dulu ketika masih berupa pakai WA grup itu, saya tampilkan. Misal contoh ini Mardianti 5 kali tanya atau Mardianti 0 tanya gitu, saya perlihatkan ke anak. Dengan saya perlihatkan ke anak, jadi mereka, oh ternyata saya tadi cuma gitu aja ada centangannya. Nah itu nanti ya anak-anak nanti pada cepet-cepetan untuk bertanya. Mungkin seperti itu, Bu Bang. Onje. Jauh ya untuk LSP. Jadi anak-anak malah justru bisa segera mempersiapkan diri, bukannya ketakutan nanti kalau uji LSP tidak mampu ya, tapi sudah ditanamkan. Good job, bagus Mbak. Terima kasih. Matur nuwun sangat Bu Pam. Untuk pertanyaan berikutnya ini dari Pak Arfan mengenai TAI. Saya bukakan bab 2 ya. Nah, di sini model time assisted individualization itu adalah salah satu model cooperative learning, di mana cooperative learning itu kan banyak sekali, ada STAT, ada TGT, terus ada salah satu TAI ini juga itu. Nah, terus di sini adalah usaha merancang sebuah pembelajaran individual yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang membuat metode-metode pengajaran individual tidak efektif. Menurut Slavin, gitu, dengan membuat para peserta didik bekerja dalam tim-tim pembelajaran kooperatif dan mengemban tanggung jawab mengelola dan memeriksa secara rutin, saling membantu satu sama lain, kemudian dalam menghadapi masalah dan saling mendorong, memberi dorongan untuk maju. Maka guru dapat membebaskan diri mereka dari pemberian pengajaran langsung kepada kelompok kecil peserta didik yang homogen, yang berasal dari tim-tim heterogen. Untuk sintaknya atau step-stepnya, langkahnya untuk pembelajaran. Ini yang pertama, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mempelajari materi dahulu. Setelah peserta didik diberikan tugas mempelajari materi, tapi tentunya dengan bimbingan guru, nggih. Guru tetap konfirmasi, jangan umpamanya dikasih materi cul. Nanti kalau ada yang bertanya, Bu, ini ya kita menjelaskan. Setelah itu, peserta didik kemudian diberikan kuis secara individu. Dari hasil kuis tadi, kemudian dibuat kelompok, di mana kelompok tadi di dalamnya berbeda kemampuannya. Ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang rendah, dan dari berbagai latar belakang. Kemudian setelah itu, dari kelompok sudah dibentuk, kemudian hasil belajar kita yang kuis tadi, itu dibawa ke dalam grup. Diperiksa, dikomentari. Jadi sampai peserta didik menemukan, oh mana yang paling benar, mana yang jawaban yang terbenar seperti itu. Nah, di sini di tahapan diskusi ini, guru juga harus memfasilitasi anak untuk diskusi. Setelah mereka menemukan hasil terbenar dari kuis yang awal tadi, guru memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, terutama untuk akuntansi. Diminta untuk mengerjakan. Nah, pengalaman saya ketika diskusi ini, ada anak yang pintar, ada anak yang belum pintar. Itu justru saling, karena mereka paham nilainya yang menjadi super tim atau tim super itu adalah yang rata-ratanya bagus, bukan yang nilai tertinggi dan nilai terendah. Tapi di dalam grup itu rata-ratanya bagus. Karena ingin rata-ratanya bagus, ini peserta didik yang sudah bisa itu akan membimbing temannya yang belum bisa. Ya,
Itu jadi memang kelas ya agak rame karena ini menjelaskan ini dan saling bertanya gitu. Tapi ya hasilnya saya lihat ada anak yang memang agak jomplang itu ya bisa. Apalagi yang agak jomplang itu beberapa minta dari belakang ke saya, Bu, saya minta tambahan soal. Ya tetap saya layani gitu. Terus setelah adanya tadi pembelajaran diskusi, kemudian guru memfasilitasi dan lain sebagainya, pada langkah selanjutnya adalah guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat rangkuman, kemudian mengarahkan dan memberikan penugasan pada materi yang telah dipelajari tadi. Finalnya, guru memberikan kuis akhir. Dari kuis akhir ini nanti dibuat peningkatan. Jadi sebelum tadi pas kuis individual ke kuis yang kedua ini, grup mana yang peningkatannya paling tinggi. Itulah yang disebut super team. Seperti itu, kemudian guru memberikan penghargaan ke peserta didik dengan dasar skor kuis awal dan skor kuis akhir. Ya, sintaknya untuk metode cooperative learning tipe TAI seperti itu, Pak Arfan. Ada pertanyaan lagi? Berarti bisa diterapkan di semua pelajaran ya Bu ya, maaf. Oke. Terima kasih Pak Arfan. Jadi pada dasarnya ini bisa diterapkan di semua pembelajaran. Gitu. Cuma kalau untuk kedalamannya, kalau saya terus terang pada penelitian ini saya belum sampai untuk penelitian yang validasi media. Jadi baru validasi RPP yang mau saya pakai. RPP-nya saya pakai, kemudian gurunya diobservasi, pesertanya diobservasi, peserta didiknya diobservasi, terus hasil tesnya dihitung juga. Artinya gitu. Tapi kalau seandainya mungkin Pak Arfan ke depan ingin mengembangkan penelitian ini, bisa dikembangkan sampai ke medianya. Jadi validasi RPP, validasi media, jadi nanti ada ahli media, kemudian ada user, kemudian ada ahli pendidikan, sampai media itu valid, RPP valid, baru diterapkan. Pengembangannya bisa seperti itu, Pak Arfan. Ya, terima kasih Bu. Sami-sami Pak Arfan. Pertanyaan berikutnya ke Bu Afifah, untuk penelitian sejenis. Nah, ini di sini untuk penelitian relevan Bu Afifah, saya memakai 9 jurnal. Saya memakai 9 jurnal. Yang pertama ini dari Megawati dan Sari, judulnya Model Pembelajaran Kooperatif Learning Tipe TAI yang dimuat di Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia. Kemudian penelitian oleh Susilawati. Semoga Bu Susilawati juga nanti ikut meneliti, ya. Doa saya, amin. Dengan judul Upaya Peningkatan Aktivitas dan Hasil Pembelajaran Matematika Tipe TAI tahun 2022. Terus ada juga penelitian Yuliastuti, Ngadiman, dan Musini, judulnya Upaya Peningkatan Hasil Belajar Akuntansi. Kemudian penelitian Marlianto, penelitian Diriarto, Hoirunisa dan Wakijo, Monika, Hadi Nugrahaningsih dan Darwis, terus penelitian Cahyaningsih, penelitian Aryani. Nah, di sini dari hasil penelitian saya, di bab 4, itu saya sudah mencantumkan. Sebentar. Di bab 4, di sini bahwa dari data apa yang sudah saya peroleh, itu bahwa TAI dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran praktikum akuntansi jasa dagang dan manufaktur. Hasil ini mendukung penelitian dari Megawati dan Sari, dan juga Yuliastuti, Ngadiman, dan Musini. Seperti itu, Bu. Dari beberapa penelitian sejenis. Mekaten, Bu Afifah.
Oke, terima kasih Bu Mardianti atas presentasinya, sangat menginspirasi, terutama meskipun terutama saya ya generasi udah tua ternyata jadi tertarik ya, apalagi nanti yang generasi muda ya dengan adanya PTK ini ya menjadi motivasi istilahnya yang menginspirasi. Nah, saya mau menanyakan Bu Mardianti, untuk yang TAI ini kan ada timnya ya, maksudnya kelompok ya tadi saya lihat. Nah, itu apakah kalau zaman saya dulu itu sama seperti tutor sebaya? Prinsipnya gitu loh, ya. Terus yang kedua, kan itu nanti dievaluasi, misalkan kelompok ini berarti membuat kelompoknya itu tidak asal-asalan. Misalkan kita kan sudah tahu anak-anak itu kemampuannya, kelompoknya tidak hanya yang misalkan satu kelompok kurang semua, itu kan tidak, mesti harus ada heterogen antara yang kurang, sedang, dan yang pinter gitu kan, karena ada istilah zaman dulu itu tutor sebaya, karena dulu saya pernah melakukan waktu muda dulu, tapi belum sampai PTK gitu. waktu belajar mengajar matematika dulu waktu muda itu saya pakai itu tutor sebaya. Nah, terus sesudah dievaluasi mungkin dari gurunya sebagai narasumbernya istilahnya ya, itu nanti kelompoknya apakah juga diubah atau tetap kelompoknya itu terus. Nah, itu mohon masukannya dari Bu Yanti, siapa tahu insya Allah besok saya juga kepingin gitu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun pertanyaannya dari ini bos saya ini. Ibu kurikulum. Nanti tim kurikulum pasti mendukung. Pak Arfan, Bu Irma, Bu Erni, Bu Agus, saya nanti pasti mendukung kalau panjenengan mau melakukan penelitian. Nggih Pak Arfan nggih. Minimal doa. Nggih. Untuk TAI itu dibuat tim itu apakah hampir sama dengan tutor sebaya? Sebenarnya itu mirip dengan tutor sebaya, Bu. Cuma untuk TAI itu ada step bahwa siswa itu belajar sendiri dulu. Makanya team assisted individualization, belajar sendiri, kemudian diberikan kuis. Nanti setelah diberikan kuis, nanti anak-anak kan bisa kita petakan mana yang prestasinya tinggi, sedang, bawah. Nah, ketika membuat kelompok kita buat random, ada tinggi, ada sedang, dan ada bawah. Nah, itu dibuat kelompok. Harapannya yang tinggi itu akan mengajari temannya yang bawah dan sedang, akan sama-sama nanti prestasinya tinggi. Gitu. Jadi untuk membuat kelompok, background-nya itu dasarnya dari stintak awal tadi, kuis secara individu. Kemudian untuk siklus kedua itu juga sama sintaknya, dari mempelajari dulu secara individu, kemudian diberikan kuis awal. Setelah diberikan kuis awal, itu nanti peserta didik itu dibuat kelompok lagi. Jadi belum tentu kelompoknya sama dengan yang kemarin. Itu harapannya kan anak yang bisa saja kan yang materi ini dia ahli, materi itu dia tidak ahli gitu. Jadi nanti bisa saling seperti itu. Nggih, mekaten Bu Ati. Nggih. Semoga Bu Ati tahun depan PTK nggih Pak Prapto. Pun diamini ini, malaikat tadi lewat Bu. Bu Sofi, monggo Bu Sofi. Untuk membantu teman-teman ini Bu Yani, mungkin tadi saya terlambat ya. Tadi Panjana mengatakan bahwa siklus 1 66,sekian% gitu ya. Terus siklus 2 sudah mencapai 88,sekian%. Bisa nggak saya melihat konkret data Panjana siklus 1 sehingga bisa melompat ke siklus 2 sehingga teman-teman bisa lihat, oh siklus 1 itu seperti ini loh. Terus melompat ke siklus 2 seperti ini loh. Karena memang mungkin data itu tadi belum diperlihatkan atau sudah mungkin tadi saya terlambat ya. Nyuntula mungkin data siklus 1 siswa A sampai 36 dengan kelompok ini nilainya seperti ini. Kemudian melompat ke siklus 2 nilainya jadi seperti komentar tadi menjadi diacak atau tadi. Nah, acakannya itu pergerakannya itu bagaimana? Mungkin
teman-teman bisa melihat nanti, oh seperti inilah yang namanya PTK begitu ya. Dari siklus pertama melanjut ke siklus 2 dengan nilai pergerakan nilai yang seperti itu. Mungkin teman-teman bisa melihat saya nyun data yang konkret dari siklus 1 melompat ke siklus 2 sehingga bisa terlihat nilai yang fakta yang dicapai oleh siswa. Atau nuwun Bu. Matur nuwun Bu Sofi. Jadi saya akan men-share langsung ke penelitian saya ya. Jadi biar perso, karena tadi saya sudah matur untuk PPT saya buat lebih simple, ya, lebih simple. Jadi mohon izin sebentar ya Pak. Mohon izin Indonesia Raya dulu ya. Bapak Ibu yang di daring, mohon izin sebentar. Ini pengumandangan lagu Indonesia Raya pada jam 10 tepat, nggih. Ngapunten, sekedap. Ya, matur nuwun Bapak Ibu. Saya akan memperlihatkan dari hasil pembahasan saya di bab 4. Ya. Ya, di hasil penelitian ya. Untuk siklus 1 itu dimulai dari planning atau perencanaan, di mana untuk perencanaan peneliti melakukan perencanaan dengan membuat RPP, kemudian lembar perangkat soal, lembar observasi atau instrumen observasi, dan juga time schedule. Nah, pada awalnya itu dari peneliti melakukan pembuatan RPP dan divalidasi dengan instrumen penilaian RPP, di mana peneliti dibantu oleh yang pertama Bapak Sarno selaku pengawas SMK Negeri 1 Depok, kemudian kolaborator penelitian yakni Ibu Eni Setiawati SE. Dari hasil validasi tersebut dinyatakan bahwa RPP sudah kriterianya baik, jadi dapat digunakan untuk siklus 1. Pada pelaksanaannya, ini untuk siklus 1, ada 4 pertemuan, di mana ini dari tanggal 26 Agustus sampai 4 September 2022. Nah, di sini
Setelah itu dari data 4 pertemuan tersebut, ini ada sesuai sintak-sintaknya, nggih. Seperti RPP sebenarnya Bapak Ibu. Jadi di penghargaan tim di sini, hasil akhir kuis itu diperoleh bahwa yang unggul adalah super timnya adalah kelompok 9. Nilainya ada 90, 85, 80, 90, totalnya 345. Anggotanya ada Iaulia, Anggi, Intan Puspita, dan Febriana. Kemudian selanjutnya ada observasi guru. Pada saat siklus tadi, observasi guru, jadi dari pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti sampai penutup, itu keterlaksanaannya dengan RPP guru diberikan skor di instrumen observasi. Di sini skornya 76,81, kriterianya baik. Selanjutnya, selain itu ada observasi peserta didik, di mana yang dinilai ada peserta didik memperhatikan penjelasan guru, kemudian menyampaikan pendapat kepada orang lain, menanggapi pendapat, terus mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, mengerjakan tugas, dan dapat menyimpulkan materi pembelajaran. Ini juga diberikan skor. Dari observasi ini, pertemuan 1 masih kurang rata-rata. Kemudian pertemuan 2 menjadi cukup, naik lagi menjadi baik, dan kemudian naik lagi. Nah, awalnya memang terutama pada saat sintak siswa disuruh belajar itu memang di sini antara menyampaikan pendapat, menanggapi pendapat, mengajukan pertanyaan itu benar-benar pasif. Karena ya anak kita itu kadang kalau tidak ditutruk itu tidak akan bunyi. Nah, di sini peran seorang guru. Terus kemudian pada pertemuan berikutnya kan kemudian dijelaskan bahwa sintaknya TA itu seperti ini. Nanti anak-anak akan mendapatkan reward. Nah, ini kemudian anak agak semakin meningkat. Kemudian setelah observasi guru, observasi siswa, ada hasil belajar. Di mana ini hasil belajar siswa, ada keterangannya tuntas dan tidak tuntas. Rata-ratanya 76,81, di mana grafiknya ini adalah rata-rata, nilai terendah dan nilai tertinggi. Setelah dihitung-hitung, dari siswa yang tuntas dan tidak itu, hanya 24 siswa yang tuntas, sedangkan 16-nya belum tuntas. Jadi kalau dihitung persentase, sekitar 66,67% yang belum tuntas. Oleh karena itu, pada saat refleksi, di sini direfleksi, yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa perbaikan untuk siklus 2. Seperti guru menambahkan video, lebih memberikan motivasi, menambah latihan soal, terus peserta didik diharapkan mau latihan secara berkelompok, itu lalu dilanjutkan ke siklus 2. Siklus 2 stepnya sama, mulai dari perencanaan, yakni penghitungan RPP, ketemu hasilnya 96,88 dengan kriterianya baik sekali. Terus action di sini ada 3 pertemuan di siklus yang kedua. Ada kegiatan awal, kegiatan inti. Nah, pada saat kegiatan di siklus 2 itu guru diobservasi lagi, siswa diobservasi lagi. Di mana observasi siklus 2 itu hasilnya di sini presentasenya gurunya naik ya, ini ada skor-skor. Jadi nanti rentang skornya itu 1 sampai 5. Nah, ada skor-skor, dari skor ini 88,47% dengan kriteria baik sekali. Kemudian untuk penghitungan peserta didik seperti tadi, ini sudah tidak seperti tadi ya, rata-rata sudah menjadi 74,9, kemudian 79,8, dan paling akhir adalah 85,6. Jadi ya memang kadang pada awalnya anak belum dong itu untuk ngikutinya ya agak susah. Tapi setelah anak sudah dong, oh ternyata saya harus gini. Oh kalau saya aktif nanti saya dapat reward, dapat poin. Nah itu nanti lebih aktivitasnya atau keaktifan siswa lebih meningkat. Dan yang saya rasakan ketika saya membuat PTK, pertama saya jadi lebih mengenal siswa one by one. Yang kedua, saya jadi tahu, oh ini ngetriknya ini, oh ini sebenarnya anaknya pinter, cuma dia itu suka nyontonin teman-temannya. Jadi nanti kalau ulangan ini sama ini, nanti contoh hasilnya sama, itu jadi saya paham. Gitu. Terus
efek berikutnya ketika saya berikan tugas, dan seperti kemarin di meja saya ada tumpuan buku banyak itu sebelum PTS itu, pokoknya ini nanti dikerjakan ya. Ini sebenarnya yang membutuhkan bukan ibu, tapi kalau kamu mengerjakan ini, nanti kamu paling tidak mengolah keterampilanmu. Pertama, kecepatan dalam menulis. Yang kedua, menganalisis bukti transaksi dan lain sebagainya. Saya tidak ngoyak-ngoyak itu ternyata ketika mereka janji hari Selasa ya Bu, itu dan hari Selasa sudah ada tumpuan di meja saya. Ya ini salah satu dampak dari ketika saya melakukan PTK itu. Terus berikutnya, dari segi hasil belajar, itu bisa jenengan persani, kalau kemarin tidak ada nilai 100, di sini ada, ya memang ini Munada ini memang anaknya pintar, jadi ada nilai 100. Sebenarnya untuk tuntas dan tidak tuntasnya itu rata-ratanya tidak begitu, jadi tidak begitu jomplang banget kalau yang ini. Itu yang siklus kedua. Itu. Terus berdasarkan dari hasil penilaian RPP, observasi guru, observasi siswa, dan hasil tes, maka disimpulkan bahwa untuk PTK berhenti pada siklus 2 dan tidak dilanjutkan ke siklus 3. Mekaten, Bu Sofi. Nah, ini luar biasa sekali dari Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam menanggapi maupun memberi pertanyaan pada Ibu Mardianti SPD. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Baik. Kita lanjutkan. Oh, baik, yang online ada yang ditanyakan, ada itu ada 2. Oh, gitu. Peningkatan maksudnya. Enggak ada. Poin. Oke. Enggak ada. Ada ini satu. Izin bertanya peringatan. Iya kan masih ini. Oh, baik. Oke. Oke. Matur nuwun, ini dari teman saya yang jauh di sana, Bu Vira. Matur nuwun atas pertanyaannya. Semoga bisa bertandang ke SMK 1 Depok lagi. Ini kok kemarin tidak ikut RCC ya. Oke. Bu Vira, untuk pertanyaannya, peningkatan hasil belajarnya dilihat dari nilai UH atau dari nilai pretest post-test. Nah, untuk penilaiannya, peningkatannya itu saya lihat dari awalnya begini, Bu Vira. Jadi peningkatannya saya lihat dari siklus pertama itu saya bandingkan dengan nilai prasiklus. Prasiklus itu sebelum saya melakukan PTK ini. Jadi saya pernah melakukan ulangan harian pertama. Kemudian saya ada kuis individu yang awal. Jadi sebelum ada perlakuan, kemudian di post-test terakhir atau saya anggap sebagai ulangan. Kemudian saya bandingkan antara siklus 1 dengan siklus 2. Jadi perbandingan antara prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Mekaten Bu Vira, mungkin ada sanggahan apa pripun? Boten? Enggak ada Bu, sukses ya Bu Mardianti. Nggih, matur nuwun Bu Vira. Kami. Nggih. Nggih. Ini dari yang luring ada pertanyaan, nggih Bapak Ibu. Monggo Bu Nurul.
Nggih, matur nuwun Bu Nurul tadi bertanya mengenai mapel judul saya, nggih. Judulnya apakah tidak lebih spesifik? Begini Bu, terus terang kalau seandainya judul ini saya masukkan mapelnya, itu apalagi nanti ada kelasnya, itu kan untuk tata aturan judul kan ada berapa kata, nggih. Nanti kalau saya mau memasukkan ke jurnal dan lain sebagainya, nanti saya bisa mengalami kesulitan. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa di dalam latar belakang itu ada mapelnya. Dan juga ada kelasnya, dan ini juga dibahas di bab 4, bab 3 juga ada. Jadi di depan memang simpel saja, tapi sudah ketika orang nanti mempelajari laporan saya atau mempelajari jurnal saya yang akan datang, itu di situ sudah paham, oh materi atau mata pelajarannya apa, materinya apa. Karena kalau materi itu nanti di sintak-sintaknya itu ada. Di pembahasan bab 4. Nanti kan di bab 4 bagaimana perencanaannya, terus bagaimana pelaksanaannya, observasi sampai refleksi. Nah, di pelaksanaan ini di sini materinya ada, kelasnya ada. Karena hampir seperti RPP ketika saya menjelaskan dan temuan apa itu saya tulis di situ. Mekaten Bu Nurul. Matur nuwun atas pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan yang secara daring, ini matur nuwun kepada Bu Berliana dari SMK Koperasi. Salam untuk teman-teman SMK Koperasi. Saya dulu pernah di sana, gitu. Semoga saya bisa silaturahmi ke sana. Untuk soal itu antara siklus 1 dan siklus 2 saya bedakan, nggih, Bu Berliana, karena di siklus 1 dan siklus 2 saya mengambil KD-nya beda. Kalau seandainya antara siklus 1 dan siklus 2 sama, ya itu memang secara sudah kodratullah atau sudah kodratnya pasti akan meningkat. Karena kan siswa hanya meremedi. Kemarin sudah mengerjakan, jadi siklus 1 dan siklus 2 beda. Kemudian kalau Bapak Ibu badai membuat PTK, itu antara siklus 1 dan siklus 2 KD-nya itu juga beda. Karena kalau KD-nya sama, ya memang cuma intinya bukan penerapan suatu metode, tapi hanya pembelajaran remedial atau ngulang aja kan. Otomatis secara sudah takdir kalau ngulang itu ya, apalagi soalnya mirip-mirip, pasti kan hasilnya nanti lebih baik daripada yang siklus 1. Mekaten Bu Berli. Ini saya sambung untuk pertanyaan berikutnya ya. Berarti yang diambil dari Bu Putin. Berarti yang diambil untuk berdasarkan nilai rata-rata terendah dari 11 AKL, bukan dari prosentase. Oke, ini tadi saya share screen lagi. Ya. Untuk penentuan 11 AKL 3, ini pada masa prasiklus atau pratindakan. Ya. Oke. Nah, jadi di sini yang saya ambil bukan rata-rata terendahnya, Bu, tapi pencapaian KKM. Ya, pencapaian KKM-nya. Yang anak ketika PAT saya memotretnya dari nilai PAT. Yang belum mencapai KKM. Peserta didik yang belum mencapai KKM pada saat PAT, kelas 11 AKL 1 56%, AKL 2 29,
AKL 369,5. Belum mencapai, nggih, belum mencapai. Nggih, gitu, Butin. Nggih. Nggih. Matur nuwun, Butin. Nggih. Sudah tak unmute. Baik, Bapak Ibu, itu jawaban yang luar biasa dari Ibu Mardianti yang disampaikan pada seminar pada pagi hari ini. Kita lanjutkan acara berikutnya adalah reviewer pada Bapak Ade Setiawan, MAK, CRA, CRP, CAP. Waktu dipersilahkan. Monggo, Bapak Ade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Depok beserta jajaran. Yang terhormat Ibu Mardianti sebagai presenter atau yang memaparkan hasil PTK. Dan saya yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta seminar kali ini baik yang online ataupun offline. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya. Kebetulan Bu Mardianti ini adalah beliau memang sejak awal menggeluti di sekolah menengah terutama. Dan sendiri juga pernah mengajar dulu di SMK Koperasi, ini ada Pak Aris, Bu Rati, dan seterusnya. Dan alhamdulillah bisa bersilaturahmi pada pagi ini menjelang siang. Cukup banyak dari Bapak Ibu yang telah memberikan masukan dan pertanyaan yang akan menjadi penggugah atau sebagai bagian dari penelitian yang tadi ada ya, kalau salah dari Ibu Firda atau siapa tadi saya lupa itu, bagaimana kita melihat penelitian terdahulu. Memang betul Ibu, jadi dalam suatu penelitian diharapkan kita bisa melihat beberapa penelitian untuk kita bawa ke yang akan kita teliti. Karena penelitian yang sedangkan kelas ini kan subjeknya itu kan siswa. Kadang pengelakuan siswa, mohon maaf ya, di sekolah swasta dengan negeri, mungkin karena saya pernah merasakan jadi guru dulu, itu memang sedikit ada gap gitu. Jadi nanti mungkin risetnya pun juga akan sedikit ada perlakuan khusus, tidak serta-merta yang dibuat di awal langsung bisa diterapkan di di tempat baru. Nah inilah kepandian kita atau kecerdasan kita untuk mensiasatinya. Itu sebagai awalan. Untuk yang pertama, mungkin bisa kita mulai Bu Mardianti, kita sedikit konfirmasi aja, karena sebagian besar sudah menyenangkan bahas tadi. Saya ingin mengetahui sebenarnya ini masalahnya di nilai itu adalah siswa kelas 11 ya. Jadi 11 itu di semester berapa dan terutama untuk mata pelajaran apa itu? Matur nuwun Pak Ade. Untuk siswa kelas 11 itu di semester gasal, Pak. Untuk mata pelajaran saya, praktikum akuntansi, jasa dagang, dan manufaktur. Oke. Berarti itu sebenarnya kayak ya kalau materi dulu siklus gitu, Pak. Ya, itu jadi satu ya, bukan terpisah ya. Siklus antara jasa dagang manufaktur itu satu kesatuan gitu ya. Iya, kalau untuk yang kurikulum yang terbaru kan antara teori dan praktek jadi satu. Jadi harus ngajar teori dulu, terus habis itu praktek, teori praktek gitu Pak. Jadi kalau dulu kan khusus siklus, prakteknya sendiri, teorinya sendiri. Nah sekarang jadi satu. Gitu. Dengan 6 jam. Sudah meninggalkan dunia sekolah tentang lama gitu. Oke. Nah, yang dilihat itu adalah akhir semester ya. Jadi ini kan semester, kalau dilihat ini semester ganjil atau gasal ya. Akhir semester gasal kemarin nilainya. Yang jadi dasar saya untuk menentukan subjek penelitian kelas 11 AKL 3 itu penilaian akhir tahun pada waktu mereka kelas 1, Pak. Jadi kan subjek penelitian kan bisa saja saya kelas AK1, AK2 atau AK3. Gitu. Nah, berdasarkan dari nilai PAT
yang mereka waktu kelas 1 mau naik kelas 2 itu yang paling rendah pencapaian KKM-nya adalah 11 AKL 3. Oleh karena itu saya menentukan subjek penelitiannya adalah 11 AKL 3. Gitu, Pak. Ya, berarti seolah nilai itu ya, nilai kenaikan mau kelas 11 ya, kelas 2 gitu ya. Iya, nilai kenaikan mau kelas 11 Pak Ade. Oke, selain nilai, apa yang jenengan observasi terhadap apa itu asumsi Anda bahwa mereka itu mengalami kesulitan? Seperti apa observasinya? Oke. Matur nuwun Pak Ade. Selain nilai itu saya juga ada dulu kan belum full 100% masuk nggih Pak nggih. Pada awal kami Juli itu kan masih ada sekian persen masih menggunakan chat WA group, itu saya ngechat ke anak-anak. Itu kira-kira permasalahannya apa sih di praktikum akuntansi jasa dagang dan manufaktur gitu kan. Terus habis itu anak-anak ngechat. Jadi karena di situ kan harus di akuntansi harus dari awal benar sampai akhir kan juga benar. Kalau dari awal salah kan nanti juga sampai akhir salah. Nah, itu kesulitannya pertama mereka tidak pede, Pak. Terus yang kedua karena merasa itu, jadi pokoknya akuntansi jasa dagang manufaktur itu sulit banget. Belum lagi gurunya, ya ini saya juga Pak. Gurunya itu metodenya ya ceramah, terus drill praktek, tidak ada sesuatu yang baru gitu. Nah itu kan akhirnya imbasnya, terutama saya sudah ulangan sekali yang saya jadikan prasiklus, itu saya cuma gede-gede Pak, karena di situ banyak sekali yang belum mencapai KKM, apalagi kemarin juga mereka baru saja masuk, terus di sini sekolah juga banyak kegiatan, akhirnya ya memang prestasinya tidak begitu tinggi. Ya, Pak Adi. Oke, untuk kesulitan, apakah semua siklus dari siswa itu mengalami kesulitan? Karena kan yang pernah saya ketahui ya, anak itu biasanya susah itu ke jurnal penyusuan. Misalkan yang buku besar itu kan tinggal posting dan seterusnya. Apakah dari kasus ini mereka seperti apa kesulitan itu? Oke, matur nuwun Pak Ade. Untuk yang saya siklus 1 itu kan mengenai AJP, adjustment. Jadi ya memang wajar kalau nilainya tidak begitu bagus. Siklus 2 saya mengenai neraca lajur. Nah, terus jadi ya nilainya lebih tinggi yang siklus 2. Terus kalau untuk perlakuan berikutnya ke siswa, meskipun saya tidak melaksanakan PTK, itu yang pertama saya masih tetap menawarkan pendampingan ke anak. Jadi di luar jam KBN pun, monggo kalau anak mau belajar ke saya, silahkan minta soal, nanti saya koreksi, saya kembalikan. Jadi tidak hanya ketika pelajaran saya dan ketika penelitian saya saja, tapi juga di luar itu saya juga tetap komitmen Pak dengan menerapkan ini dan juga pendampingan ke siswa. Mekaten Pak Adi. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut coba ke bab 2 atau teori. Iya Pak Adi. Tadi sudah ada Bapak yang menanyakan ini teorinya seperti apa, karena memang banyak teori pembelajaran dan kenapa milih TIE ini atau teori apa bekerja sama dalam satu tim itu ya. Yang ini saya tanyakan, bagaimana Bu Mardianti mengelola kelompok itu? Karena kalau saya lihat itu di kelas itu kan cukup besar ya. Ini karena sekolah negeri ya. Saya lihat kalau tadi dilihat itu ada hampir 9 kelompok kalau nggak salah. Ya. Dengan waktu yang ya paling nggak alokasi waktu standar pembelajaran, itu bagaimana Anda mengelola proses diskusi sehingga ketercapaian dari tadi siswa-siswa yang agak kurang itu bisa terpantau, seperti apa itu? Nggih, matur nuwun Pak Ade. Jadi untuk pengelolaan kelompok ini kan saya ada 4 siklus nggih Pak. Jadi 4 siklus. Siklus 1 ada 4 pertemuan, keliru Pak. Siklus 1 ada 4 pertemuan. Jadi di pertemuan pertama saya baru pada sintak. Halo? Nggih. Halo Pak Ade. Ya, jadi pada siklus pertama saya itu baru pada sintak untuk kuis individu, mempelajari terus kuis individu. Pertemuan pertama, Pak. Terus baru pertemuan kedua mempelajari dia diskusi hasil
kuis individunya itu. Terus baru pertemuan ketiga saya berikan LKPD. Pertemuan berikutnya ya seperti itu. Jadi saya berusaha memaksimalkan waktu yang ada dengan memberikan diskusi, terus LKPD, terus juga saya di luar itu siswa saya berikan penugasan di rumah. Karena kalau pelajaran praktek kan, apalagi 1 kali pertemuan hanya 3 jam kan nggak akan mungkin, Pak. Gitu. Jadi tetap siswa saya berikan penugasan di rumah seperti itu. Oke, untuk rencana siklus 1 itu kan 4 kali ya Bu ya. Nah, apakah boleh itu misalkan lebih dari itu? Karena saya melihat itu di literatur yang diteliti ya orang lain gitu. Bahkan ada yang memendekkan gitu, bahkan cuma 3 kali seterusnya. Kira-kira menurut bervarian itu seperti apa nanti? Pripun Pak, siklus 1? Siklusnya dalam satu siklus itu kan ada 4 kali kan, 4 kali pertemuan ya. Ya betul. Yang siklus 2 ada 3 kali, ya. Itu saya mengalokasikan sesuai dengan prota dan prosem, Pak. Kan setelah ada pembuatan minggu efektif, kita kan buat prota, prosem. Nah, saya ambil itu untuk materi adjustment itu kan biasanya agak lebih sulit. Jadi dibutuhkan 4 kali pertemuan. Itu kemudian untuk pelajaran neraca lajur itu dibutuhkan 3 kali pertemuan. Bekaten Pak Ade. Jadi saya breakdown-nya dari prota prosem. Gitu. Oke, nah ini kan temuan. Jadi kalau sudah hasil itu saya silahkan aja, saya mengikuti aja masalah hasil. Cuma siap. Teman seperti ini mungkin Bapak Ibu yang lain dengan perlakuan kondisi mata pelajaran atau mungkin kompetensi yang diterima itu mungkin bisa lebih ya, misalkan bisa 4 atau bahkan 5, mungkin sesuai dengan tingkat kesulitan dan seterusnya gitu. Apalagi kalau misalkan pelajarannya yang apa itu cuma aspek mengingat itu mungkin bisa lebih pendek. Oke, jadi seperti inilah yang perlu kita ungkap. Jadi karena kalau di metodologi penelitian itu semua standarnya sama, ada bab 1, 2, 3. Cuma temuan-temuan seperti ini yang kadang tidak bisa kita ungkapkan dengan itu Bu, soal. Nah, soal pretest itu seperti apa gambarannya gitu. Karena itu kan mengukur setiap siswa sehingga akan terbentuk suatu kelompok siswa yang nilainya tinggi, siswa yang sedang rendah. Bentuk soalnya seperti apa? Terima kasih Pak Ade. Kalau untuk bentuk soalnya itu saya pertama untuk siklus 1 itu saya pilihan ganda, Pak. Untuk pilihan ganda. Kemudian untuk siklus 2 itu saya pilihan ganda dan juga ada IC-nya. Artinya karena neraca lajur ada prakteknya. Terus terang kalau yang untuk neraca lajur yang membantu itu justru malah pada prakteknya. Siswa mengerjakan neraca lajur. Jadi kombinasi untuk yang siklus 2 pilihan ganda itu dengan Google Form. Terus kemudian neraca lajur dengan siswa praktek, gitu Pak. Artinya saya buatkan neraca lajur, terus siswa mengisi sesuai instruksi. Bekaten Pak Adi. Oke, tapi antara itu soal itu kan kalau tadi dengan katakan memang ada validasi ya antaranya soal ini benar-benar bisa mengukur apa yang diharapkan antara siswa-siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda dan ternyata setelah diuji ternyata memang akan menghasilkan itu kondisi siswa yang mempunyai nilai tinggi, sedang dan rendah. Oke, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya saya mengutip di laporan itu tentang itu Bu referensi praktikum. Apakah selama ini memang tidak ada atau tidak ada semacam produk di sekolah ya loh. Matur nuwun Pak Ade. Kalau untuk buku itu sebenarnya ada, kalau boleh saya sebut merek itu Pak Joko yang membuat yang dari SMK 5 Surakarta itu sudah membuat buku tentang praktikum.
Setahu saya baru itu yang sudah sesuai dengan kurikulum 2013. Tapi kalau kurikulum lama pas zaman Banyak ya. jenengan apa saya ngajar dulu banyak sekali. Tapi kan kalau yang sekarang ini memang jarang. Jadi akhirnya guru hanya menggunakan soal UKK, Pak. Jenengan perso iya. sendiri soal UKK kan Iya, saya muaranya mengalami itu saja. Ya, tidak ada yang aneh-aneh atau apa. Bahkan pada saat ini saya cenderungnya menggunakan soalnya Hendy Sumantri. Oh, Jadi iya. masih perso toh. Nah, itu malah bukunya dipakai, cuma Ya. sayangnya yang tidak relevan adalah pertama kalau ada pajak naik 11% masih tetap 10%. Yang kedua, nilai rupiahnya itu kecil. Kan sudah tidak relevan saat ini, ngeten Pak. Itu. Nggih, nggih. Jadi ini mungkin menjadi apa ya, masukan nanti untuk mungkin kurikulum ya, karena ketersediaan bahan latihan itu kan sangat vital ya. Jadi ya nanti mungkin bisa diselesaikan di tingkat sekolah ataupun mungkin ada MPN terusnya, karena ya jamin siswa itu kan juga dimulai dari kesediaan perangkat yang memadai gitu. Saya mengalami itu karena yaitu fotokopi dan seterusnya gitu. Oke, selanjutnya tadi dijelaskan tentang media. Nah, ini cukup menarik karena di pembelajaran itu tidak terlepas dari media. Media apa yang Ibu Mardianti sampaikan di siklus 1 dan 2? Apakah itu ada perbedaannya? Matur nuwun Pak Ade. Untuk siklus 1 saya menggunakan medianya handout ya. Jadi ada ringkasan materi, kemudian ada soal-soal gitu. Kemudian pada siklus pada refleksi di siklus 1 itu diperoleh jangan-jangan diduga itu karena medianya kurang ya. Kan kalau hanya pakai handout dan lain sebagainya itu kan hanya anak-anak yang memang rajin literasinya aja yang mudah menangkap itu. Terus anak-anak yang memang sukanya istilahnya gaya belajarnya suka melihat gambar, terus audio dan lain sebagainya kan belum terpenuhi ya. Akhirnya pada siklus 2 itu dibuat handout dan juga saya putarkan video pembelajaran Pak. Terutama di situ langkah-langkah untuk membuat neraca lajur, di mana video pembelajaran itu di-share ke anak, jadi mereka pun bisa tiap saat untuk buka ketika mengerjakan, oh ini caranya begini, seperti itu Pak Ade. Ya, jadi memang ini saya juga ulang, memang anak-anak zaman sekarang itu mungkin beda ya dengan anak yang mungkin dulu ya, karena dengan audiovisual itu jauh lebih menarik gitu. Mungkin ya ke depan mungkin dari Bapak Ibu semua bisa merancang animasi lah, kan kita sekarang sebenarnya sangat erat kaitannya dengan IT, apalagi kemarin yang waktu pandemi itu bagaimana kita menyampaikan kalau cuma disuruh baca gitu tanpa ada simulasi dan seterusnya, itu juga agak susah gitu. Oke, kemudian ini yang lainnya untuk apa, cuma tata tulis nanti saya share aja lewat WA, jadi tidak perlu saya konfirmasi biar kita bisa apa lebih ringkas. Untuk yang terakhir Bu Mardianti, ini luar biasa ini, dari Bu Mardianti bisa menginspirasi teman-teman yang sesama profesi, bahkan mungkin Bapak Ibu yang di luar mata pelajaran teori ini kan mengandalkan kerja sama kelompok dan memerlukan suatu leader atau pimpinan dari kelompok itu untuk menggandeng siswa yang mohon maaf mungkin yang kemampuannya sedang dan ke bawah itu. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya kalau ada siswa itu yang gandul? Jadi yang penting saya ikut dan seterusnya, itu kan kadang kita mungkin kelewat dan seterusnya, itu bagaimana itu menurut Bu Mardianti itu? Matur nuwun Pak Ade. Sebenarnya di kelas itu juga ada sih beberapa siswa yang gandul gitu kan. Saya tahu. Cuma saya ketika saya memberikan motivasi itu agak saya gojek-gojeki gitu kan. Terus juga saya ajak dia, karena siswa SMK itu sudah bukan anak SD apa STK gitu kan. Saya ajak mereka berpikir ke depan bahwa mereka itu sudah kelas 11. Kalau dari sekarang itu enggak dong, cuma gandul nonton sama teman-temannya, itu yang
yang anak-anak dapatkan kan cuma poin. Kalau poin itu nanti datanglah ke saya remedi sampai berapa kali, akhirnya kamu pasti poinnya dapat. Saya ke anak kayak gitu. Tapi yang saya butuhkan itu bukan masalah poin, tapi keterampilan. Lah besok kalau anak-anak sudah kelas 3, bahkan di kelas 11 ini rencananya kan mau ada UKK nih. Nanti kalau ada UKK seperti itu, temenmu yang kamu kulino ganduli itu nanti sudah mengerjakan pekerjaan dia sendiri. Lah kalau kamu cuma mengandalkan temenmu, terus habis itu dia fokus dengan pelajaranmu, terus kamu gimana? Gitu. Dan itu ya memang di pembelajaran saya itu juga ada. Akhirnya ketika dia ulangan, itu dia hanya tidak mengisi, Pak. Terus anaknya saya deketi, memang saya deketi, terus saya gojeki, terus lama-lama yang anak-anak gandul-gandul itu, Bu, saya belum down tentang, misal ya, tentang neraca lajur. Saya minta dong neraca lajurnya dari Ibu. Bu, saya belum dong tentang AJP, saya minta dari Ibu. Ya memang saya agak sedikit terkosong, karena saya ngasih soal, bahkan kadang saya printkan, nggak usah fotokopi. Terus habis itu saya suruh mengerjakan, saya minta dikumpulkan di meja saya, terus nanti saya bagikan. Tapi dengan itu saya jadi dekat dengan mereka. Dan saya mengapresiasi ada salah satu anak di situ, namanya si X gitu aja. Itu dari awal pas AJP itu memang dia 0, Pak, nggak bisa. Ketika neraca lajur dia sudah ada progresnya. Gitu. Kalau ini kan saya belum ulangan lagi, jadi saya belum tahu progresnya. Tapi dia di belakang saya selalu minta, Bu, saya minta soal. Dia merasa bahwa saya sudah butuh latihan. Nah itu, jadi mungkin guru itu macam-macam pendekatannya ya, ibaratnya dalang niku kurang lakon gitu lah Pak. Kalau saya seperti itu, saya memang ke anak suka gojek, suka apa gitu. Ya, ya anggap aja sebagai teman dan dia itu sudah dewasa. Jadi ayolah kamu itu berpikir seperti orang dewasa gitu loh. Maksud saya ke anak seperti itu, ya Pak. Gitu Pak Adi. Iya, saya setuju Bu. Jadi memang proses pengertian itu memang tidak akan lepas dari para pendidik ya. Mungkin ada yang kelupaan tadi satu lagi Bu, tentang itu Bapak lembar kerja itu kalau saya tidak salah tangkap itu dikerjakan kelompok, lembar kerja worksheet-nya itu dikerjakan kelompok. Iya Pak, jadi kelompoknya itu tetap diskusi. Jadi tidak boleh kalau umpamanya hanya biasa atau Pak kalau diskusi itu nunggu yang sudah diisi terus nganu ya itu memang harus ekstra Pak. Saya keliling-keliling kayak mandor itu. Bahasanya kayak gitu. Satu pekerjaan dikerjakan berempat atau setiap orang punya pekerjaan sendiri? Setiap orang punya pekerjaan sendiri. Nanti mengerjakan, terus habis itu dicocok kayak, oh punyamu kayak apa toh? Terus nanti kan dijelaskan, ini salah loh, yang benar kayak gini gitu. Jadi saya keliling, jangan sampai ada tim yang cuma gandul kayak gitu. Gitu Pak. Ya, cukup. Ya, terima kasih, cukup bagus. Jadi mohon Bapak Ibu semuanya mungkin bisa jadi referensi Bu Mardianti ini untuk memulai PTK, bahkan mungkin menggunakan metode yang lain ya. Jadi kalau saya cek di jurnal itu banyak sekali metode-metode yang lain dan itu bisa saling melengkapi. Karena kalau kita cuma satu aja kelihatannya ada kendala. Karena saya lihat di teori ini kendalanya itu kalau saya temukan itu tentang itu keterbatasan kita dalam mengelola kalau siswanya banyak. Tapi yang lainnya itu lebih banyak keunggulannya dibandingkan kita kuliah pelajaran yang model biasa, yang ceramah, yang kadang membuat siswa jadi ngantuk dan seterusnya. Mungkin demikian Bu Mardianti, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ade, ini terus terang Pak Ade itu teman saya kuliah dari zaman dahulu sampai sekarang tidak berubah. Dan tadi saya dijawab teman-teman, kok gelarnya banyak sekali gitu kan? Ya saya jawabnya lah dosen ya memang harus gelarnya banyak. Gitu. Kalau saya kan pancet saja. Matur nuwun Pak Ade sudah meluangkan waktu, sukses selalu. Lemah-lemah teles Gusti Allah sing bales, saya tidak bisa memberikan apa-apa. Semoga nanti sama-sama maju dunia perguruan tinggi dan di dunia SMK atau SMA teman-teman semua yang ngajar sama-sama mendidik putra-putri bangsa. Nggih, saya kembalikan kepada moderator, monggo Bu Dwiesti. Terima kasih pada Bapak Ade Setiawan, MAK, CRA, CRP, CAP. Lumayan banyak ya Pak ya. Ya. Oh ya Allah, menyalakan dulu.
Terima kasih pada Bapak Ade Setiawan, MAK, CRA, CRP, CAP. Ya. Luar biasa Pak gelarnya. Ini saya nggak tahu singkatannya apa, tapi yang jelas ini panjang sekali Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan bisa memberikan masukan maupun pertanyaan pada Ibu Mardianti dan menjadi inspirasi bagi kita semua, dan gelar Bapak ini juga inspiratif untuk kita semua Bapak. Ya. Baik, saya lanjutkan untuk menyampaikan beberapa simpulan dari pertanyaan dari Bapak Ibu penanya. Dari yang pertama nanti saya simpulkan secara global saja, bahwa pembelajaran modal cooperative learning tipe TAI dilaksanakan dengan menggunakan 2 siklus terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 akuntansi 3 pada mata pelajaran praktikum dagang akuntansi manufaktur. Kenapa kelas 11 AKL yang diambil ini berdasar pada nilai PAT belum mencapai KKM. Kemudian reward yang disampaikan pada penelitian tindakan kelas ini menggunakan reward yang menampilkan keaktifan siswa dengan menggunakan checklist begitu dari Bu Mardianti tadi sampaikan ya. Kemudian dari Pak Arwan tadi pertanyaannya tentang apa itu TAI tadi sudah dijelaskan dari beberapa sintak model TAI Cooperative Learning tadi sudah disampaikan juga dengan jelas. Dan intinya pada pembelajaran itu menggunakan kuis yang dikerjakan secara individualis. Begitu ya Bu Mardianti. Kemudian penelitian ini menggunakan referensi juga dengan menggunakan luar biasa ini 9 jurnal, nggak main-main ini. Jadi memang benar Bapak Ibu ya, dalam kita menulis itu kita memang harus banyak membaca, dan ini inspirasi bagi kita semua untuk selalu gemar membaca. Baik, tadi juga ada pertanyaan apakah ada perbedaan dengan tutor sebaya, walaupun saya juga tadi perkiraannya sama, ternyata berbeda karena pada TAI ini menggunakan tes individual terlebih dahulu. Begitu ya Bu? Sekalian saya cross check, takut kalau salah. Baik, kemudian dibentuk kelompok. Dari situ nanti siswa yang mempunyai nilai lebih ini bisa berbagi dengan siswa yang kurang. Kemudian ada pertanyaan juga untuk data, tadi sudah disampaikan bahwa siklus ini disampaikan dengan 2 siklus, siklus 1 dan siklus 2. Siklus pertama menggunakan 4 pertemuan pembelajaran, kemudian siklus kedua 3 pertemuan. Kemudian tadi ada masukan juga tentang judul. Judul itu tadi memang karena ini nanti akan dijurnalkan begitu ya Bu Mardianti, maka judulnya disederhanakan. Memang saya sendiri secara pribadi ketika membuat PTK memang seperti yang disampaikan Bu Nurul, jadi lebih spesifik ke kelas dan mata pelajarannya apa tuh begitu. Tapi ya memang mungkin ini selingkung ya, selingkung. Jadi kayak selingkungnya berbeda, tetapi ini membuat kita semakin banyak wawasan bahwa ternyata dalam pembuatan judul itu tidak hanya langsung mengerucut, tapi bisa luas, tapi nanti kita tajamkan di bagian pemaparan. Kemudian siklus dan siklus 2 tadi dilakukan dengan KD yang berbeda. Ini tadi pertanyaan dari yang melalui daring. Ya. Kemudian dari reviewer banyak sekali tadi dari masalah kenapa kelas 11 AKL 3 tadi sudah disampaikan. Kemudian persoalannya tidak hanya pada nilai, tapi masalah kepercayaan diri siswa juga. Kemudian mengolah kelompok juga bagaimana caranya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Mardianti SPD. Kemudian soal pada siklus 1 itu berupa soal pilihan ganda, kemudian
Siklus 2 menggunakan perpaduan antara soal pilihan ganda dan esai. Demikian kesimpulan singkat dari saya. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan yang mungkin dibutuhkan lebih lanjut, silakan bisa langsung bertanya kepada beliau Ibu Mardianti SPD. Demikian Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan acara akhir yaitu penutup. Sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara pada pagi jelang siang hari ini, jika ada salah, hilaf ataupun ucapan yang kurang berkenan, mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Dan kita tutup seminar pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Selamat Ibu Mardianti dan Bapak Ibu, ini benar-benar inspiratif bagi kita semua. Semangat ya Bapak Ibu untuk membuat karya selanjutnya. Karena sudah ditutup, matur nuwun teman-teman, Bapak Ibu, matur nuwun Pak Ade. Ye, sami-sami. Kalau monggo kalau mau live Ye, izin lab ya. monggo.